Pastikan kalian tidak salah beli ya. Di sebelah kiri saya ada set-top box untuk TV digital dan di sebelah kanan saya ada set-top box Android. Jadi apa bedanya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi ini adalah informasi yang sangat penting banget bagi sobat yang sekarang mungkin mau nonton siaran TV digital. Jadi di depan saya ada yang namanya set-top box TV digital DVB T2. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh aja ya, set-top box Android. Dan nanti untuk beli set-top box Android pun jangan sampai salah juga karena banyak yang kecelek atau kena prank ya. Oke, jadi kita mulai aja. Untuk ke semua device di sini yang namanya set-top box TV digital, set-top box Android, mungkin satu lagi ada set-top box untuk parabola. Semuanya itu formatnya sudah digital. Oke, tapi yang membedakan adalah siaran TV digital yang dari pemerintah itu hanya bisa dijalankan di set-top box DVB T2. Jadi ada kodenya di sini ya, di bungkusnya ada DVB T2, termasuk di receivernya juga ada. Ini salah satu contohnya aja ya, kalau di Tanaka di bagian depan ada tulisannya DVB T2. Jadi ini bisa untuk menerima siaran TV digital dari pemerintah yang sifatnya adalah free to air. Oke. Terus kemudian kalau untuk set-top box Android itu nggak bisa. Tapi kalau untuk nonton siaran TV lokal seperti RCTI, MNC, GTV, iNews, dan lain-lainnya itu tetap bisa. Tapi berbeda ya jaringannya, karena ini adalah jaringannya streaming untuk set-top box Android. Terus kalau untuk siaran TV digital, dia sama sekali nggak butuh jaringan apapun. Jadi nggak butuh jaringan internet, nggak perlu wifi. Karena untuk mendapatkan siaran TV digital pakai set-top box ini hanya membutuhkan antena TV biasa atau antena TV digital yang mungkin indoor seperti ini contohnya, atau juga bisa menggunakan antena outdoor yang seperti ini. Terus bagaimana dengan set-top box Android? Untuk set-top box Android ini tidak bisa dipasangkan dengan yang namanya antena TV karena fiturnya hanyalah streaming. Jadi harus terkoneksi ke internet wifi, baik itu hotspot dari HP itu juga sudah bisa, atau kalau sobat berlangganan IndiHome, berlangganan MyRepublik, MNC Play, dan lain-lain, intinya ada internet itu bisa, hanya koneksi ke wifi. Lebih bagus lagi sih kalau terkoneksi ke modemnya menggunakan kabelan ya, ke routernya. Jadi ini hanya butuh internet saja untuk bisa nonton TV. Dan saya pastiin sekali lagi, untuk nonton TV-nya tetap beda ya. Untuk siaran TV digital, contohnya, kalau kita lagi mau nonton MotoGP di Trans 7 setiap hari Minggu, itu kita bisa nonton di set-top box TV digital. Bagi sobat yang wilayahnya sudah masuk siaran TV digital, itu bisa nonton MotoGP secara free to air. Jadi ya langsung nonton aja seperti nonton TV analog kemarin. Bedanya kualitasnya sudah Full HD 1080 pixel. Jadi bagi sobat yang punya TV 40 inch pun akan terlihat jelas, nontonnya bakalan puas banget. Terus kemudian di sini juga nggak ada delay, nggak ada buffering. Jadi akan bener-bener lancar, jernih seperti kita pakai parabola. Jadi seperti nonton langsung dari satelit. Tapi bedanya inget ya, hanya menggunakan antena TV biasa atau antena TV digital. Kemudian kalau kita pakai set-top box Android, itu akan terikat dengan yang namanya hak siar. Kemudian kalau sobat mau nonton MotoGP di set-top box Android ini, itu harus berlangganan. Contohnya, mau nonton MotoGP, itu hak siarnya adalah di Sport TV. Kalau di parabola kan juga sama ya, ada hak siar dan nontonnya harus berlangganan. Sama dengan set-top box Android ini. Jadi sobat tinggal download aja Sport TV atau bisa nonton di Vision Plus ya, ada Sport TV di dalamnya. Terus berlangganan paket Sport TV-nya, maka baru bisa nonton MotoGP. Sehingga channel yang ditonton itu bukan Trans 7, tapi Sport TV. Karena hak siarnya ada di Sport TV. Kalau nonton di Trans 7 biasanya siarannya diacak atau gelap, jadi nggak bisa ditonton. Termasuk siaran bola. Jadi kayak Liga Inggris itu kita harus berlangganan. Kalau Liga Inggris ada di video.com. Terus Liga Italia harus berlangganan di beIN, mungkin juga bisa di video.com. Jadi ini ada hak siarnya, kita nggak bisa sembarangan streaming. Nah, terus kelebihan lainnya adalah untuk siaran TV digital itu ya memang nggak butuh koneksi internet ya, semua lancar. Tapi dia hanya bisa nonton siaran TV lokal aja, termasuk siaran TV daerah. Kalau misalkan di Bandung ya berarti ada TV Bandung. Kalau di Jakarta ya mungkin ada TVRI, DKI Jakarta gitu. Jadi setiap wilayah itu punya ciri khas TV lokal masing-masing, termasuk TV nasionalnya ya.
Terus kalau untuk set-top box Android ini, dia bisa nonton Disney Hotstar, bisa nonton Netflix. Tapi di saat sobat beli, set-top box Androidnya juga harus yang sudah sertifikasi dari Netflix, certificate ya. Jadi nggak bisa sembarangan beli, nanti kena prank. Karena kita juga pernah kena prank waktu beli merek X96 mini. Ternyata ada produk KW-nya, jadi banyak yang KW. Makanya di sini yang saya tampilkan adalah produk yang sudah resmi ibaratnya. Jadi Extreme Seru dari Transvision, terus dari IndiHome gitu ya. Jadi ada produk-produk yang memang jual putus, ada produk yang berlangganan. Kalau sobat bikin produk yang jual putus itu ada yang kayak merek Romi kemarin sempat masuk tapi nggak sempat kita review, udah dibeli orang gitu ya. Terus kemudian ada juga merek Xiaomi Box gitu, misalkan Mi Box itu juga bisa, tapi harganya biasanya lebih mahal gitu. Dan banyak juga sih oprekan-oprekan set-top box itu, tapi inget ya, nggak semuanya bisa Netflix. Terus ada yang bisa Disney Hotstar, tapi nggak bisa dapat 1080. Itu dia, tantangan beli set-top box itu memang bermacam-macam. Jadi yang penting sobat harus beli sesuai dengan kebutuhannya. Terus untuk set-top box TV digital sebenarnya juga bisa nonton video online seperti YouTube. Kalau set-top box Android sudah pasti bisa nonton YouTube. Untuk set-top box TV digital juga bisa nonton YouTube, bisa nonton video.com, ada juga aplikasi video online lainnya seperti WeTV, terus apa ya, banyak deh pokoknya. Tapi, ada tapinya ya, untuk YouTube pada set-top box ini termasuk aplikasi online lainnya itu bukanlah dari situsnya langsung, tapi mereka punya server masing-masing gitu. Jadi setiap merek itu punya servernya masing-masing. Makanya terkadang YouTube-nya itu nggak bisa di-play karena biasanya servernya harus diperpanjang dulu baru mereka bisa nonton YouTube dan aplikasi video lainnya lagi. Berbeda dengan set-top box Android yang memang kita langsung ke server utamanya gitu. Jadi bukan ke server set-top box-nya, tapi langsung situsnya langsung gitu atau ke aplikasinya langsung. Terus kemudian walaupun di keduanya terkadang ada juga ya video.com di set-top box TV digital, termasuk YouTube di set-top box TV digital. Apakah bisa login di set-top box Android? Kemarin saya temukan sih ada beberapa YouTube yang bisa login dan ada video.com juga yang bisa login. Tapi yang jadi pertanyaan adalah berlangganannya bisa apa enggak? Jadi biasanya kita berlangganannya tetap ya dari HP gitu. Jadi akunnya terkoneksi di HP, berlangganan di HP, baru kita nontonnya di set-top box ini. Dan akun kita statusnya ya sudah berlangganan jatuhnya ya, karena kan berlangganan dari HP. Terus kalau misalkan yang set-top box Android ya lebih simpel, jadi bisa langsung langganan dari set-top box ini. Dan untuk yang versi set-top box TV digital, untuk terkoneksi ke internet dia tetap butuh internetnya ya. Jadi harus menambahkan dongle WiFi untuk yang belum support, tapi di sini ada yang sudah support WiFi ya, yaitu yang Venus Cabai Rawit Mini. Terus kemudian untuk resolusinya, biasanya untuk set-top box TV digital ini mentok di 720. Jarang banget saya temuin yang sampai 1080. Jadi untuk TV 32 inch sih masih aman, tapi kalau TV-nya udah 40 inch ke atas, nah itu yang benar-benar terasa di sini. Dan untuk yang set-top box Android ini juga pastikan sobat belinya jangan yang KW, jangan yang ecek-ecek, jangan nyari murahnya karena nanti banyak yang murah tapi nggak berkualitas hardware-nya. Jadi harusnya mereka support sampai 4K ya, seperti ini bahkan support sampai 4K. Ternyata untuk 1080 aja udah mentok gitu ya untuk yang versi murah. Makanya jangan beli yang versi murah juga. Karena memang kalau dibilang harga, nah ini agak relatif nih. Untuk set-top box TV digital kayak Venus ini harganya di bawah 200.000, dan untuk yang Tanaka ini harga sekitar 250 ribuan. Bahkan ada yang merek Matrix itu harganya 300 ribuan, ada yang di atasnya lagi 350 ribuan. Termasuk set-top box Android ini juga ada yang harganya 200 ribuan sampai 300 ribuan, tergantung merek, terus tergantung tipe, tergantung spesifikasi dan segala macam, termasuk sertifikasi Netflix, sertifikasi Disney Hotstar. Jadi pastikan di saat sobat ingin membeli itu harus memenuhi kebutuhan sobat. Jangan asal beli aja nanti hasilnya malah zonk. Dan yang terakhir adalah garansi, SNI, postel, izin-izin yang segala macam ya. Jadi kalau untuk set-top box itu biasanya tertera di atas ya. Dari barcode-nya bisa di-scan, udah SNI, terus ada customer service resmi di setiap kota-kota besar gitu, dan garansinya rata-rata sih setahun ya. Terus kalau set-top box Android, nah ini dia agak gimana ya. Untuk set-top box Android biasanya yang jual-jual merek ini itu biasanya banyak yang produk Spanyol ya. Agak sulit saya jelaskan Spanyol. Mungkin sobat bisa perpanjang singkatan dari Spanyol apa di deskripsi video untuk membantu teman-teman yang lain. Terus kemudian seperti Transvision Extreme Seru ini, terus ada merek-merek lain juga kan seperti Rumi. Itu yang sudah pasti ada izin postal dan segala macamnya ya. Terus untuk garansi sih ini kalau emang kalian berlangganan IndiHome ya pastinya kalau rusak bisa langsung ditukar ya.
Tapi untuk yang seperti Extreme Seru atau Rumi itu biasanya seingat saya sih 1 tahun juga. Jadi 12 bulan, kalau ada kendala ya tinggal dikirim. Terus kalau untuk merek Xiaomi, nah itu saya nggak tahu tuh. Terus untuk merek-merek X Mini, X96 Mini dan merek-merek lainnya itu saya juga nggak tahu ada garansinya apa enggak dan apakah produknya lengkap gitu izin-izinnya ya. Oke, jadi itu hal terakhir yang perlu diperhatikan. Dan mungkin supaya nggak ketinggalan juga yaitu remote. Pastikan remote-nya tersedia. Kalau untuk set-top box TV digital yang resmi, remote-nya aman, pasti banyak yang jual. Terus kalau untuk set-top box Android yang abal-abal gitu ya kalau remote-nya rusak, jadi mungkin kalian harus membeli keyboard wireless yang bentuknya kecil seperti ini ya. Nah, saya biasanya pakai itu karena lebih nyaman dalam ngetiknya, karena ngetik pakai ini ya pegel ya untuk angkanya, apalagi searching YouTube, searching video gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jangan lupa dibantu support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.